Halo saudara-saudara semua, ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang salah seorang Bapak Gereja yang bernama Saint Poimon the Great atau Saint Poimon yang Agung. Dia adalah salah seorang Bapak Padang Gurun di Mesir yang banyak mengajarkan tentang spiritualitas kepada kita, bagaimana kita bisa terus berjalan dalam keselamatan kita bersama dengan Kristus dan Roh Kudus. Nah, saudara saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan dia dan beberapa nasihat atau ajaran yang praktis buat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya akan share screen tentang kehidupan dia, kita bisa baca. Nah, ini adalah ikon dari Saint Poimon the Great, ya. Nah, Saint Poimon atau Pimon yang Agung adalah asli orang Mesir sejak lahir dan adalah seorang pertapa yang agung di Mesir. Ya, sering mengunjungi bapak-bapak rohani atau yang kita sebut Aba yang paling terkenal, dan dari mereka mengumpulkan banyak pengetahuan rohani seperti lebah mengumpulkan madu dari bunga. Saint Pimon pernah memohon kepada Aba Paulus untuk membawanya ke Aba Paisius. Melihat Pimon, Aba Paisius berkata kepada Aba Paulus, anak ini akan menyelamatkan banyak orang. Tangan Allah akan menyertai dia. Ketika waktunya tiba, Pimon menjadi monakos atau rahib, dan dia mengajak dua saudara laki-lakinya ke kehidupan biara atau monasteri juga. Ada satu cerita menarik, suatu kali ketika ibunya datang untuk melihat putra-putranya, tetapi Pimon tidak mengizinkannya masuk, melainkan melalui pintu bertanya kepadanya, apakah ibu lebih ingin melihat kami di sini atau di sana di dalam kekekalan? Lalu sang ibu mengundurkan diri dengan gembira dan berkata, karena aku pasti akan melihatmu di sana, maka aku tidak ingin melihatmu lagi di sini. Nah, di monasteri atau biara, tiga bersaudara ini yang dipimpin oleh Aba Anubis, dia adalah saudara laki-laki yang tertua dari Aba Pimon. Lalu mereka menetapkan satu aturan atau tipikon untuk mereka sendiri, yaitu pada malam hari mereka menghabiskan 4 jam bekerja dengan tangan mereka. Lalu 4 jam tidur dan 4 jam membaca Mazmur. Sedangkan pada siang hari, dari pagi hingga siang, mereka menghabiskan waktu bergantian untuk bekerja dan berdoa. Kemudian dari siang sampai Vesper atau sembahyang senja, sore hari, mereka habiskan waktu untuk membaca. Dan di sore hari, mereka menyiapkan makan malam untuk diri mereka sendiri. Lalu satu-satunya makanan dalam 24 jam itu adalah di sore hari itu. Dan biasanya hanya beberapa potongan sayuran saja. Nah, mengenai kehidupan mereka, Aba Pimon sendiri mengatakan, kami makan apa yang diberikan kepada kami. Tidak ada yang pernah berkata, beri saya sesuatu yang lain, atau saya tidak menginginkan makanan itu. Dengan cara ini, kami menghabiskan seluruh hidup kami dalam keheningan dan kedamaian. Ini hal yang menarik, ya. Kenapa dia disebut The Great, Aba Pimon yang agung, karena memang dia memilih jalan hidup menjadi seorang pertapa di dalam keheningan dan kedamaian, meninggalkan jauh keinginan-keinginan duniawi seperti makanan, harta, dan sebagainya. Sehingga tentang makanan pun dia begitu sederhana, begitu menyenangkan, ya, tidak menginginkan makanan yang berlebihan. Bagi banyak pertapa, Aba Pimon adalah pemandu spiritual. Nah, dari kehidupan kehening dan kedamaian yang dia pilih, untuk bahkan dia meninggalkan ibunya, ini adalah satu panggilan hidup di mana dia akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemandu. Ya, Tuhan memberikan dia karunia hikmat untuk menolong orang-orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang pada datang mencari dia. Jadi dalam kehidupan gereja selalu berdampingan dengan kehidupan monasteri atau kehidupan para biarawan. Sebab mereka juga adalah memiliki karunia yang diperlukan untuk membangun gereja, membangun jemaat yang membutuhkan guidance, bimbingan spiritual kepada kita. Dan Aba Pimon ini membantu banyak gereja pada waktu itu. Banyak jemaat yang datang untuk mempelajari tentang spiritual dia, sehingga baik gereja maupun biara atau monasteri ini adalah saling melengkapi. Aba Pimon
banyak menuliskan jawaban-jawaban untuk membantu membangun spiritualitas para jemaat, ya, selain diri mereka sendiri. Ada seorang pertapa bertanya, jika saya melihat saudara saya berbuat dosa, apakah saya harus menyembunyikan kesalahannya? Lalu Abba Pimon dengan hikmat menjawab, jika kita mencela dosa saudara, maka Tuhan akan mencela dosa kita. Jika kamu melihat seorang saudara berdosa, jangan percaya matamu, ketahuilah bahwa dosamu sendiri seperti balok kayu, tetapi dosa saudaramu seperti serpihan kayu. Kita bisa baca dalam Matius 7 ayat 3 5, sehingga kamu tidak akan masuk ke dalam kesusahan atau percobaan. Nah, ini adalah satu hikmat secara praktis yang bisa dilakukan oleh mereka yang bertanya, bagaimana kita harus mengampuni dosa, apakah kita harus menyembunyikan kesalahannya atau memaafkan. Dan Abba Pimon menjawabnya, kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus melihat justru kesalahan kita, sehingga dari situlah ada pengampunan, atau tidak menyalahkan atau menghakimi orang lain. Pertapa lain juga bertanya kepada Abba Pimon atau Poemon, saya telah berdosa berat dan saya ingin menghabiskan 3 tahun untuk pertobatan. Apakah itu waktu yang cukup, Abba? Lalu Abba Pimon menjawab, itu waktu yang lama. Lalu pertapa itu bertanya lagi, berapa lama supaya saya bisa bertobat? Mungkin hanya setahunkah? Lalu Abba Pimon berkata, itu juga waktu yang lama. Kemudian saudara-saudara pertapa yang lain bertanya, haruskah ia bertobat selama 40 hari? Lalu Abba itu menjawab, saya pikir jika seseorang bertobat dari lubuk hatinya yang terdalam dan memiliki niat yang kuat untuk tidak kembali berbuat dosa, maka Tuhan akan menerima 3 hari pertobatannya. Ini luar biasa, saudara. Ya, jadi pertobatan bukanlah menunggu 1 tahun, 2 tahun, 40 hari, tetapi pada saat itu juga ketika kita sungguh-sungguh bertobat dari lubuk hati yang paling dalam, maka Tuhan akan menerima pertobatan kita. Ketika ditanya bagaimana menyingkirkan pikiran jahat yang terus-menerus, Abba Pimon menjawab begini, ini seperti orang yang memiliki api di sisi kirinya dan bejana air atau berisi air di sisi kanannya. Jika kita mulai terbakar oleh api, dia akan mengambil air dari bejana dan memadamkan api. Api melambangkan pikiran jahat yang ditempatkan di hati manusia oleh musuh keselamatan kita, yang dapat menyalakan keinginan berdosa dalam diri manusia seperti percikan api di dalam gubuk. Air adalah kekuatan doa yang mendorong seseorang menuju kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hidup kita seperti itu, memiliki sisi api maupun sisi air. Bagaimana jika kita terbakar oleh nafsu, jangan lupakan air yang ada di sisi kananmu, bahwa itu adalah kekuatan doa yang dapat memadamkan api yang membuat kita menuju kepada Tuhan. Abba Pimon sangat ketat dalam berpuasa dan terkadang tidak makan selama seminggu atau lebih. Dia menyarankan orang lain untuk makan setiap hari, tetapi tanpa makan kenyang. Ya, Abba Pimon mendengar tentang seorang rahib yang pergi selama seminggu tanpa makan, tetapi kehilangan kesabaran. Lalu orang suci itu pun menyesalkan bahwa rahib itu dapat berpuasa selama seminggu penuh, tetapi dia tidak dapat menahan amarah, bahkan untuk 1 hari pun. Jadi percuma kita berpuasa jika kita tidak bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang lain. Justru dengan berpuasa, itu menjadi latihan atau kekuatan bagi kita untuk bisa menanggung hawa nafsu yang lain atau mengendalikan hawa nafsu yang lain. Pertanyaannya, apakah lebih baik berbicara atau diam? Abba Pimon berkata, siapapun yang berbicara karena Tuhan berbuat baik, tetapi siapapun yang diam karena Tuhan, orang itu juga baik. Dia juga berkata, jika manusia tanpa diam, tetapi hatinya menyalahkan orang lain, maka dia sebetulnya selalu berbicara. Mungkin ada orang yang berbicara sepanjang hari, tetapi dia sebenarnya diam, karena dia tidak mengatakan apapun yang tidak menguntungkan atau memberkati. Lalu orang suci itu berkata, hal yang berguna untuk mengamati 3 hal, yaitu takut akan Tuhan, sering berdoa, dan berbuat baik untuk sesama. Jadi saudara, ini adalah nasihat-nasihat yang praktis ya kepada kita, takut akan Tuhan, berdoa, dan berbuat baik sesama. Ini menjadi 3 hal yang harus kita amati setiap hari. Sudahkah kita bertakut? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita melakukan kebaikan atau satu kebaikan kepada sesama kita setiap hari?
Kejahatan tidak pernah melenyapkan kejahatan. Jika seseorang berbuat jahat kepadamu, berbuat baiklah kepada mereka, dan kebaikanmu akan mengalahkan kejahatan mereka. Ini satu hikmat. Ya. Satu ketika setelah Saint Pimen dan murid-muridnya tiba di Biara Asketis, dia mengetahui bahwa pertapa yang tinggal di sana merasa kesal dengan kedatangannya dan juga iri pada Aba Pimen, karena para rahib meninggalkan pertapa itu untuk menemui Aba Pimen. Ya, walaupun dalam kehidupan rahib pun rasa iri tidak bisa dihindari ya. Untuk menghindari atau menghibur pertapa tersebut, Aba Pimen menemuinya bersama saudara-saudaranya, membawa makanan bersama mereka sebagai hadiah. Namun si pertapa yang senior itu menolak untuk menerima mereka. Kemudian Aba Pimen berkata, kita tidak akan pergi dari sini sampai kita diizinkan untuk melihat pertapa yang suci. Dia tetap berdiri di pintu sel doa dalam keadaan panas. Tetapi melihat kerendahan hati dan kesabaran Aba Pimen, si pertapa yang sudah sepuh ini pun menerimanya dengan ramah dan berkata, bukan hanya apa yang saya dengar tentang engkau ini benar, tetapi saya melihat bahwa pekerjaanmu 100 kali lebih besar. Kita melihat kerendahan hati, memenangkan jiwa orang itu, dan memberikan satu berkat kepada dia. Dia memiliki kerendahan hati yang begitu besar sehingga dia sering menghela nafas dan berkata, aku akan dilemparkan ke tempat di mana setan dilemparkan. Sehingga selalu akan muncul rasa takut kepada Allah dan menaati Allah dari kerendahan hati kita. Suatu ketika seorang pertapa dari negara lain datang kepada orang suci itu untuk menerima bimbingannya. Pertapa itu mulai berbicara tentang hal-hal luhur, hal-hal besar yang sulit dipahami. Tetapi Aba Pimen kemudian berpaling darinya dan diam. Mereka menjelaskan kepada pertapa yang kebingungan itu bahwa Aba Pimen tidak suka membicarakan hal-hal yang agung dan sulit. Kemudian pertapa itu mulai bertanya kepadanya tentang perjuangan melalui hawa nafsu jiwanya. Orang suci itu pun menolak kepadanya dengan wajah gembira. Sekarang kamu telah berbicara dengan baik dan aku akan menjawabnya. Dalam waktu yang lama dia memberikan nasihat-nasihat tentang cara seseorang harus berjuang dengan nafsu dan menaklukkannya. Nah, saudara, Aba Pimen menjalani kehidupan mati raga atau askesis sebagai seorang pertapa di abad ke-5 dan meninggal dengan tenang di usia lanjut, yaitu pada usia 110 tahun, sekitar tahun 450 atau abad ke-5. Segera setelah kematiannya, dia diakui sebagai orang suci yang menyenangkan Tuhan. Dia disebut agung sebagai tanda kerendahan hati yang besar, kejujuran dia, perjuangan aksesisnya, kebertapaannya, kehidupan mati raga dan penyangkalan dirinya kepada Tuhan. Itulah keagungan yang Tuhan karuniakan kepada dia. Gereja memperingati Saint Pimen atau Poemen yang agung ini setiap tanggal 27 Agustus. Ada satu nyanyian atau tropari yang dipanjatkan untuk dia, bahwa di tengah padang gurun yang gersang ada semacam air mata yang membanjiri, yaitu air mata pertobatan dia, kehausan kerinduan dia kepada Allah yang membuahkan buah-buah yang begitu banyak berlimpah oleh cahaya mujizat yang menerangi seluruh alam semesta ini. Oh, Aba Pimen, berdoalah kepada Kristus bagi kami supaya menyelamatkan jiwa kami. Nah, ini adalah satu struggle ya yang dia terus jalani sepanjang hidupnya di dalam askesis, dan ini membuat jiwanya makin sempurna dan makin dikuduskan sehingga dia menjadi seorang venerable father, abah, pembimbing spiritual, seorang biara atau seorang biarawan atau rahib yang dihormati, yang bijaksana di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin ini yang bisa saya bagikan tentang kisah kehidupan Aba Pimen dan hikmatnya. Sebenarnya saya telah membuat beberapa video tentang hikmat dari Bapak Padang Gurun atau seperti Aba Pimen ini. Saudara-saudara mungkin nanti bisa mengaksesnya di channel YouTube saya ya, tentang Desert Fathers atau Bapak Padang Gurun, dan salah satunya adalah Aba Pimen yang agung ini. Berikutnya ke depan saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana kita bisa menjalani satu kehidupan askesis atau mati raga seperti Aba Pimen, yang dimana konteks sekarang kita banyak berdiam di rumah dan kita banyak
banyak mengalami kesibukan secara jasmani, tetapi hati kita apakah juga mengalami satu kedamaian, ketenangan di dalam hidup ini. Nah, inilah yang kita perlu latih, bagaimana keselamatan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus, anugerah yang dicurahkan oleh Roh Kudus atas penebusan Kristus itu adalah bagaimana kita bisa nikmati di dalam hati kita untuk terus menyembuhkan hati ini, memulihkan nus ini, dan memulihkan segala pikiran-pikiran kita yang ditimbulkan dari nus dan hati ini. Sehingga tiga hal ini yang ingin saya ajarkan lebih dalam ya, tentang apa yang diajarkan oleh para bapak gereja, misalnya seperti appointment ini, yaitu bagaimana kita healing atau terapi menyembuhkan, memulihkan nus kita, hati kita, dan pikiran-pikiran kita atau logistikon kita atau thought kita. Jadi tiga hal ini yang kita harus pulihkan di dalam dengan cara satu, heskesem, keheningan, dan silence dan ketenangan batin yang dipraktekkan oleh Saint Poimen ini. Ke depan kita akan membahas tiga ini. Sudah tiga hal ini merupakan psikoterapi dari apa yang sepertinya saya sudah pernah bikin di dalam video di YouTube ini juga. Saudara bisa akses nanti di psikoterapi atau terapi jiwa. Ya, di situ saya sudah pernah membahas apa itu kekristenan, apa itu terapi jiwa, apa itu hati, apa itu nus, apa itu pikiran-pikiran, logismoi, dan sebagainya. Nah, ini saya akan lanjutkan ke depan tentang bagaimana kita memulihkan nus kita, yang kedua hati kita, dan yang ketiga logistikon atau pikiran-pikiran kita. Terima kasih saudara. Kiranya renungan Saint Poimen ini atau appointment ini boleh memberkati kita atau memberikan kita inspirasi untuk terus mencari ketenangan dan kedamaian di dalam hati, sebab memang Kristus telah datang 2000 tahun lalu sebagai inkarnasi, dia menjadi manusia, sehingga dengan demikian dia bisa menebus, memulihkan kodrat manusia kita yang telah jatuh ke dalam dosa dan mengilahikannya, menguduskannya, dan membenarkannya kembali kodrat kita yang telah rusak, sehingga itulah yang dicurahkan dalam bentuk anugerah, energinya, dan dia bisa hadir. Ya, tanpa inkarnasi dia tidak bisa membangun bait Allah itu kembali, atau rumah doa itu sendiri. Bukan lagi gedung seperti di Yerusalem, ya, batu-batuan, tetapi itu menjadi daging yang kemudian akhirnya menjadi wujud anugerah yang kita terima oleh Roh Kudus, dan itu sekarang hadir di dalam hati kita, sehingga hati ini oleh inkarnasi Kristus itu boleh hadir tinggal bersama dengan kita, seperti kata Rasul Paulus, kita kita menjadi serupa, kita menjadi bait Allah, yang pada akhirnya disitulah kehadiran Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan juga oleh Kallistos Ware bahwa ada tiga hal ya ketika kita datang atau kita Kristus yang berinkarnasi itu masuk ke dalam hati kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Allah, ya, stand before God dengan keheningan, dengan ketenangan, seperti Tuhan Yesus katakan, masuklah ke dalam kamar yang sepi dan berdoalah. Disitulah kita memang berdiri di hadapan Allah, yaitu ada di dalam bahwa dia sungguh-sungguh hadir, kita berdiri di hadapan dia, kita bertemu dia, kita berjumpa, dan kita berinteraksi dengan dia. Dan ini menjadi basic essence dari doa atau worship kita. Ya, ini adalah Saint Theophan, ya, to stand before God with the mind in the heart and to go on standing before Him unceasingly day and night until the end of life. Ya, artinya
bahwa kita berdiri di hadapan Allah dengan sepenuh diri kita hadir, baik itu tadi nus kita atau pikiran kita, hati kita, dan segala tubuh jasmani kita dalam yang tadi sudah silent, yang sudah hening, dan itu dilakukan di dalam hati dan dikerjakan terus-menerus tanpa henti sampai akhir hidup kita. Inilah 3 definisi atau 3 3 hal mendasar dari doa atau ketenangan atau keheningan atau worship yang kita mesti kerjakan. Dan itu dikerjakan oleh Kristus dalam wujud anugerah yang diberikan kepada kita, bagaimana itu bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga di dalam hati inilah kita berhadapan dengan Allah, dan antara pikiran, tubuh, dan hati kita menyatu di dalam hati yang menjadi tempat di mana kita bertemu dengan Allah, dan itu kita kerjakan selama hidup kita. Dan inilah yang dikerjakan oleh Abba Pimen, bahwa kita bisa terus stand before God, antara hati, mind, and heart itu bisa menyatu, dan itu kita kerjakan tanpa henti, misalnya dengan Jesus Prayer dan sebagainya yang sudah banyak ajarkan di YouTube. Sehingga ke depan kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan mind, dengan heart, dan logistikon tadi, sehingga itu bisa dikerjakan tanpa henti. Thank you semuanya. God bless us.